Nuwun, sedulur semua sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking Tlatah Yogyakarta. Semoga semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Untuk episode kali ini saya ingin membahas tentang Ki Juru Taman yang menjadi polemik. Ada cerita sampai ke Sultan Agung, sampai cerita ke Pangeran Selaron. Tapi saya mau membahas yang pertama kali Ki Juru Taman. Jadi pada era Panembahan Senopati yang sudah mempunyai kedekatan dengan Ibunda Ratu Kidul, Ibunda Ratu Kidul menginginkan bahwa Senopati berada di dalam alamnya. Tapi Panembahan Senopati merasa bahwa tugasnya masih banyak di bumi ini untuk mendirikan Mataram, untuk menguasai Jawa. Maka Ibu Ratu Kidul ini menguji Panembahan Senopati dengan endog jagat yang berupa telur, bentuknya telur. Nanti kalau telur itu dimakan, maka isi memakan akan menjadi raksasa besar, tapi bisa kembali menjadi wujud beliau seutuhnya ketika masuk ke dimensi alam gaib. Nah, diharapkan dari situ Panembahan Senopati bisa makan dan menyatu dengan Ibu Ratu Kidul. Tapi Panembahan Senopati sendiri sebagai orang sakti juga tidak sembarangan, maka dipanggillah juru taman pada saat itu. Juru taman ada yang juru taman mengelola taman di Kademangan, disuruh makan, maka berubah menjadi raksasa. Nah, ketika berubah menjadi raksasa, Ki Juru Taman diminta untuk menjaga Gunung Merapi. Jadi diutus, didhawuhi, jagalah anak Gunung Merapi di sisi selatan agar anak cucu saya tidak terkena letusan Gunung Merapi. Dan itu terbukti. Sampai 2006 letusan besar apapun mengarahnya tidak ke selatan. Bahkan selatan itu tidak sampai kena. 2006, 2010 itu pun abu yang sebesar setebal itu hanya mengenai Sleman, padahal jarak jangkaunya, jarak amannya 20 kilo. Itu sangat-sangat panjang itu sebenarnya. Itu pun abunya tidak mengenai keraton, hanya tepat di Tugu, sebelah utara Tugu yang sebelah selatannya kosong. Dan keraton itu seperti seakan ada yang memayungi, jadi ada awan memayungi ketika Merapi terjadi letusan besar. Nah, kenapa sampai terjadi Gegerboyo itu hancur? Karena Ki Juru Taman sudah merasa bahwa semua warga Mataram melupakan beliau dan tidak melaksanakan aturan-aturan leluhur yang dulu selalu dilaksanakan untuk memberikan saji, untuk mendoakan, untuk mengambil apa yang diberikan oleh Merapi dengan secukupnya, tidak pakai bego, tidak pakai terus dijual ke sana sini jadi produk, terus ambil mata air menjadi produk minuman mineral. Itulah yang membuat Ki Juru Taman lepas tugas, sehingga pada tahun 2010 Gegerboyo runtuh. Maaf, 2006 Gegerboyo runtuh. Itu simbolnya. Dan Ki Juru Taman sudah melepas tugas. Namun apakah setelah Ki Juru Taman lepas tidak ada yang menggantikan? Ada. Ki Ageng Wonoboyo itu dari awal tetap menjaga di sana sampai sekarang. Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan Tumbak Baru Pinting masih di sana. Gadung Melati, Nyai Gadung Melati masih di sana untuk menjaga alam sana. Tergantung kita saja. Kalau kita masih seperti ini ya nantinya monggo silahkan
dipikirkan sendiri apa yang akan terjadi. Baik sedulur, itulah sekilas tentang Ki Juru Taman. Jadi dibedakan nanti Ki Juru Taman eranya Sultan Agung. Itu Ki Juru Taman yang Sultan Agung itu memang Ki Juru Taman seorang lelembut dari Ratu Kidul yang ditugaskan untuk menjaga di Keraton Mataram era Sultan Agung. Jadi di sana kadang Mancala Putra, Mancala Putri karena izin atau gaib itu bisa berubah-ubah dan katanya sampai mengganggu selir. Kalau saya nilai itu hanya dibuat-buat karena tidak mungkin lah kita derajatnya lebih tinggi daripada jin. Begitu sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.